Halo sahabat Batas Kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini Adinda akan melanjutkan cerita yang berjudul Luka di Hati Istri. Untuk para pendengar setia Batas Kisah yang belum nonton part satunya, silahkan kunjungi linknya di deskripsi video ini. Biar makin seru. Langsung saja ke ceritanya ya. Sus, apa saya boleh peluk bayi saya sebentar? Sebelum dimakamkan, tanya Melati kepada suster. Melati terlihat menahan tangis. Aku tahu ia pasti sedih setelah kehilangan bayinya. Melati sudah dipindahkan ke ruang rawat dan kondisinya sekarang sudah stabil. Boleh Bu, sebentar ya, biar saya bawakan ke sini. Jawab suster dengan ramah. Lalu bergegas keluar ruangan untuk memenuhi permintaan Melati. Kini, rasa sedih dan marah mendominasi di hati ini. Aku sedih karena telah kehilangan bayi kami dan marah kepada Melati karena ia tidak bisa menjaga bayi kami. Ia sungguh tidak becus menjadi seorang ibu. Lihat saja, aku akan membuat perhitungan dengan Melati setelah ia keluar dari rumah sakit. Tak lama kemudian, suster datang dengan membawa bayi kami. Bayi tersebut sudah dimandikan dan dikafani, siap untuk dimakamkan. Melati langsung memeluk serta menciumi bayinya. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang tirus. Nak, kenapa kamu tinggalin Bunda? Bunda nggak bisa hidup tanpa kamu. Nak, tangis Melati pun pecah. Ia memeluk erat bayi kami seolah tidak mau berpisah dengannya. Kenapa kamu harus pergi secepat ini? Nak, kenapa kamu nggak ngajak Bunda juga? Harusnya kita hidup sama-sama dan mati juga sama-sama. Nak, Bunda tidak bisa hidup tanpamu. Nak. Melati kembali menciumi bayi kami yang sudah tidak bernyawa itu. Bu, sudah ya. Ikhlaskan kepergian bayi ibu. Kuatkan hati ibu, ucap suster, mencoba menguatkan Melati. Melati tidak menanggapi. Tatapannya tidak berpaling dari bayi berjenis kelamin laki-laki itu. Bu, bayinya saya bawa ya. Jangan, Sus. Saya masih mau memeluk bayi saya. Saya masih kangen, Sus. Sekilas, hatiku bagai tersayat melihat Melati begitu terpukul kehilangan bayi kami. Namun, aku tidak kasihan padanya. Justru aku sangat marah padanya. Melati, jangan seperti anak kecil. Ikhlaskan bayi kita. Ucapku dengan tegas. Diam kamu. Mas, ini semua gara-gara kamu. Bentaknya. Apa? Melati berani membentakku? Selama kami menikah, ini kali pertama Melati berani membentakku. Entah apa yang merasukinya sehingga ia berani meninggikan suara kepada suaminya sendiri. Keterlaluan. Jika saja kamu mau mengantarku ke rumah sakit, mungkin bayiku masih bisa diselamatkan. Pasti sekarang aku sudah bersama bayiku. Kamu pembunuh. Mas, kamu jahat. Melati berteriak seperti orang yang sedang frustasi. Aku sendiri kebingungan melihatnya seperti itu. Kamu jahat, Mas Firman. Kamulah penyebab kematian bayiku. Kamu jahat. Pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu. Pergi. Sus, istri saya kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Tanyaku khawatir. Biar saya panggilkan dokter saja, Pak. Baiklah, Sus. Oh ya, setelah ini Bapak ikut saya ya. Karena Bapak harus mengurus pemakaman bayinya. Pergi kalian semua. Melati kembali berteriak. Kali ini lebih parah. Ia sampai menjambak rambutnya sendiri. Lalu melepas selang infus yang terpasang di punggung tangan kanannya. Pak, tolong Bapak pegangi tangan istri Bapak. Biar saya panggilkan dokter. Aku mengangguk. Lalu memegangi tangan Melati. Takut jika Melati melakukan hal nekat. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Mas, kamu pembunuh. Kamu telah membunuh bayiku. Jahat. Astaga, apa yang terjadi pada Melati? Kenapa ia malah menyebutku pembunuh? Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi. Dasar pembunuh. Lagi-lagi,
Melati menuduhku sebagai pembunuh. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Syukurlah, dokter segera datang. Lalu menyuntikkan cairan ke tubuh Melati sehingga membuatnya tertidur. Dok, istri saya kenapa? Sepertinya istri Bapak mengalami depresi karena telah kehilangan bayinya. Mudah-mudahan setelah bangun nanti keadaannya membaik. Bapak harus memberikan perhatian lebih. Tidak boleh membuatnya tertekan. Bisa saja pasien akan melakukan hal yang lebih nekat jika dia merasa tertekan. Dokter memperingatkan. Baik, Dok. Saya akan menjaga dan merawat istri saya sebaik mungkin. Terpaksa amarah di dalam dadaku redam dulu. Aku tetap akan meluapkan amarahku pada Melati. Tetapi setelah ia benar-benar sembuh. Mel, makan dulu yuk. Habis itu baru minum obat. Aku nggak lapar. Mas saja yang makan. Mana boleh gitu. Kamu harus makan biar cepat sehat. Melati tidak menjawab. Ia malah memalingkan wajah. Lalu membungkus tubuhnya dengan selimut. Menyebalkan. Padahal aku sudah capek-capek masak. Tapi sama sekali tidak dihargai. Ini hari ke-7 setelah Melati pulang dari rumah sakit. Bukannya sikapnya berubah. Tetapi malah semakin menjadi. Melati, ayolah, hargai usaha Mas dong. Aku menarik selimutnya. Tidak terima dengan perlakuannya padaku. Ternyata sakit sekali rasanya jika kita tidak dihargai. Akhirnya Melati menurut. Ia turun dari atas ranjang tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu berjalan lebih dulu ke ruang makan. Biasanya Melati yang melayaniku. Sekarang malah kebalikannya. Tapi tidak apa-apa. Demi kesembuhannya. Kami makan dalam diam. Hanya bunyi dentingan sendok yang sesekali terdengar saat beradu dengan piring. Setelah selesai makan, Melati malah kembali ke kamar dan meninggalkan meja makan yang masih berantakan. Sabar, sabar. Aku hanya bisa mengelus dada melihat kelakuan istriku. Jika tidak ingat dengan pesan dokter, aku mana mau seperti ini. Harusnya istri yang melayani suaminya, bukan malah kebalikannya. Bayiku dimakamkan di mana, Mas? Tanya Melati saat aku mengantar obat untuknya. Bayiku? Bayi kita, Mel. Aku protes karena bayi itu bukan cuma anaknya Melati, melainkan anak kami berdua. Jika tidak ada aku, mana mungkin Melati bisa hamil? Siapa bilang bayi kita? Bayiku. Jawabnya cuek. Katakan saja dimakamkan di mana? Susah banget. Astaga, sekarang Melati sudah berani padaku. Bahkan ia sudah tidak lagi menghargaiku. Aku cuma pingin ketemu bayiku. Mas, pingin ziarah ke makamnya. Bayi kita dimakamkan di tempat pemakaman umum. Mel, nanti kalau kamu sudah sehat biar Mas mengantarmu ke sana. Enggak perlu. Aku bisa sendiri. Lebih baik kamu keluar. Mas, tinggalin aku sendiri. Melati sayang, kamu masih marah pada Mas. Aku meraih tangannya, namun Melati langsung menepisnya. Tanyakan pada dirimu sendiri, Mas. Pasti kamu tahu jawabannya. Mel, cukup. Asal kamu tahu, Mas lelah dengan semua ini. Mas tidak salah. Mel, berhenti nyalahin Mas terus-menerus. Terus siapa yang harus disalahin kalau bukan kamu? Semuanya terjadi karena kamu. Mas, kamu lupa. Dari awal kamu gak suka dengan kehamilanku. Kamu pernah menyuruhku untuk menggugurkan kandungan dengan alasan belum siap punya anak. Saat hamil pun, kamu selalu memberikan uang belanja yang pas-pasan sehingga nutrisi untuk bayiku tidak terpenuhi. Kamu juga tidak pernah ngizinin aku buat periksa kandungan. Untungnya aku gak bodoh. Aku minta tolong kepada Mbak Anita untuk mengantarku periksa kandungan. Pakai uangnya dia. Melati menjeda kalimatnya. Mengelap air mata yang mengalir dari sudut netranya. Tidak cukup sampai di situ. Saat aku memintamu membelikan perlengkapan bayi, kamu malah bilang kalau itu pemborosan. Kamu lebih memilih memakaikan pakaian yang kotor kepada bayiku ketimbang membelikan yang baru. Ya, mungkin saja bayiku tidak sudi memakainya.
Makanya ia lebih memilih pergi. Satu hal lagi, kemana kamu saat aku mati-matian menahan rasa sakit? Kamu mengabaikanku, tidak peduli padaku. Kamu lebih sayang uang daripada istrimu sendiri. Aku minta diantar ke klinik saja buat cek bukaan. Kamu malah bilang hanya buang-buang uang. Sekarang kamu mau mengakui kalau bayi itu bayi kamu juga? Terlambat. Hati ini berdenyut nyeri saat Melati mengucapkan kata-kata itu. Benarkah selama ini aku sudah menjadi suami yang zolim? Tidak. Aku melakukan semua itu untuk kebaikan kami. Demi cita-cita kami berdua. Aku memang sengaja menjatah uang bulanan untuk Melati karena sebagian uangnya akan ditabung untuk membeli mobil. Sudah lama aku ingin membeli mobil, namun belum kesampaian juga. Jika aku memiliki mobil, otomatis Melati juga yang diuntungkan. Melati tidak akan merasa kepanasan dan kehujanan lagi saat kami jalan-jalan. Soal aku tidak mau mengantarnya ke klinik, itu benar. Bagiku hanya buang-buang uang saja jika hanya ingin mengecek pembukaan jalan lahir. Apalagi klinik Vaskes tingkat pertama yang tertera di kartu BPJS. Jaraknya lumayan jauh dari sini. Jika membawa Melati ke klinik lain, otomatis aku harus mengeluarkan uang. Dan jika membawa Melati ke rumah sakit tanpa adanya indikasi medis, bisa-bisa dompetku akan jebol nantinya. Itu yang kupikirkan. Bukan tidak sayang padanya. Namun tetap saja Melati menganggap kalau aku ini adalah suami yang buruk. Padahal aku sangat menyayanginya. Terus soal pakaian bayi. Benar jika aku melarang Melati untuk membelinya. Karena itu hanya akan buang-buang uang. Jika ada yang bisa dipakai, kenapa enggak? Namun, aku tidak mengira jika perlengkapan bayi milik Mbak Santi itu sudah tidak layak pakai. Tahu demikian, pasti aku akan membelinya. Itu saja dipermasalahkan. Percuma menjelaskan semuanya. Melati tidak akan mau mendengarnya. Melati yang sekarang sudah beda dengan Melati yang dulu. Sekarang ia keras kepala dan tidak mau dengerin apa kata suami. Melati, mau sampai kapan kamu nyalahin Mas? Sudah Mas katakan, semua yang Mas lakukan itu untuk kebaikan kita. Sebaiknya kamu ikhlaskan bayi kita. Doakan saja semoga dia tenang di alam sana. Aku berusaha membujuk Melati. Jujur, aku tidak suka melihat sikapnya yang seperti ini. Aku ingin Melati kembali jadi Melati yang dulu. Yang sabar dan penurut. Enggak banyak bunyi seperti sekarang. Tidak bisa. Semua yang terjadi karena kesalahanmu. Mas, sudah kukatakan. Jika saja kamu mengantarku tepat waktu ke rumah sakit, pasti bayiku akan selamat. Sampai kapanpun, aku tidak akan melupakan ini. Mas, kamu egois dan jahat. Di kepalamu hanya ada uang dan uang. Sekarang aku mau nanya, apakah uangmu bisa menghidupkan bayiku? Hah? Astaga Melati, jaga bicaramu. Mana rasa hormatmu kepada suamimu? Hah? Tiba-tiba saja ibu sudah berdiri di ambang pintu. Entah sejak kapan beliau ada di sana. Bahkan aku sama sekali tidak mengetahuinya kedatangannya. Bu! Aku menghampirinya. Lalu mencium punggung tangannya. Kapan ibu sampai? Kenapa tidak mengabarkan dulu kalau mau ke sini? Kan bisa dijemput. Ucapku sekadar berbasa-basi. Bisa-bisa makin kacau urusannya jika ibu mendengar semua pembicaraanku dengan Melati. Aku tidak mau ibu semakin benci pada Melati karena dari dulu ibu tidak pernah menyukai Melati. Ibu sudah lama berdiri di sini dan ibu mendengar semua pembicaraan kalian. Jawab ibu sambil melipat kedua tangan di depan dada. Tuh, kan? Gawat nih. Hei, Melati. Kamu tuh ya, dasar istri tidak tahu diri. Mana rasa hormatmu kepada suamimu? Hah? Ibu membentak Melati. Melati hanya diam. Syukurlah ia tidak menjawab ibu. Pasti ibu akan diam dengan sendirinya jika Melati tidak merespon. Hei, Melati. Kamu dengar ibu gak sih? Kamu belum tulikan. Melati tetap diam. Dari dulu ibu kan sudah bilang sama kamu Firman. Kalau nyari calon istri itu harus jelas bibit bebet bobotnya. Ini nih,
Wanita dari panti asuhan yang gak ada akhlak begini mana cocok jadi istri kamu. Udah akhlaknya nol, pendidikan juga nol, cuma menang tampang doang, itu pun sedikit. Iya sih, benar juga apa yang dikatakan oleh ibu. Sebelum menikah denganku, selama ini Melati tinggal di panti asuhan. Melati hanya tamatan SD. Namun dulu aku sangat memujanya karena kecantikan paras dan hatinya. Aku juga heran, kenapa sekarang Melati jadi berubah drastis begini? Menjadi cuek dan judes. Padahal dulu sikapnya sangat lemah lembut. Udah asal-usulnya gak jelas. Gak nurut sama suami. Gak bisa menjaga kandungan lagi. Sampai bayinya meninggal. Lebih baik kamu ceraikan saja istrimu ini. Firman, ibu tidak suka melihatnya. Jangan khawatir. Ibu bisa dapatkan wanita yang jauh lebih cantik dari Melati. Silakan. Malah lebih bagus. Sahut Melati. Bagus. Udah berani kamu. Ya, kamu dengar sendiri. Kan Firman? Dia malah menantang. Mari kita lihat. Setelah ini ia mau pergi kemana? Palingan juga tinggal di kolong jembatan. Bu, cukup. Tolong jangan bahas masalah itu. Aku tidak suka. Ucapku dengan tegas. Ya, walaupun aku kesal dengan sikap Melati. Namun tidak sedikit pun terlintas di benakku untuk menceraikannya. Firman, kamu ini kenapa sih? Istri kamu ini udah gak nurut sama kamu loh. Ngapain masih melihara dia di rumah ini? Ceraikan saja dia. Kan sudah ibu bilang. Ibu bisa carikan wanita yang lebih cantik dari Melati. Kamu gak usah takut. Firman. Bu, ayo ikut aku. Aku segera menarik tangan ibu agar keluar dari kamar. Apa-apaan sih? Ibu menghempaskan tanganku saat kami tiba di ruang tamu. Bu, sudahlah. Gak usah dibahas lagi. Maaf, bukannya mau ngusir. Tapi sekarang lebih baik ibu pulang dulu, ya? Itu sama saja kamu mengusir ibu, Firman. Bukan, Bu. Ini demi kebaikan kita semua. Ya sudah. Ibu akan pulang, tapi berikan dulu jatah bulanan buat ibu. Kamu sudah gajian kan? Mana jatah untuk ibu? Oh, itu. Ibu tenang saja. Tunggu sebentar ya. Aku meninggalkan ibu di ruang tamu, bergegas ke kamar untuk mengambil dompet. Ibu, kamu minta uang lagi? Tanya Melati saat aku mengambil dompet di dalam saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar. Apa aku tidak salah dengar? Melati memanggil ibuku dengan sebutan, ibumu. Iya, jawabku singkat sambil menarik 10 lembar uang warna merah dari dalam dompet. Aku tidak mau berdebat lagi dengannya. Sama ibumu, kamu baik banget. Sama istri sendiri pelitnya minta ampun. Kamu nggak adil. Tanganku mengepal mendengar ucapan istriku yang semakin lama semakin menyebalkan. Jika tidak ingat dengan pesan dokter, mungkin aku sudah memberinya pelajaran. Lama-lama habis juga kesabaranku. Kamu tunggu di sini. Kita bicara lagi setelah ibu pulang. Aku segera meninggalkannya, menghampiri ibu, lalu menyerahkan uang tersebut padanya. Ibu pamit ya. Ingat, bilangin tuh sama istrimu. Jika tidak bisa jaga sikap, mending ceraikan saja. Masih banyak wanita di luar sana yang bersedia menjadi istrimu. Aku tidak merespon ucapan ibu. Aku langsung mengantarnya ke depan rumah untuk menunggu mobil angkot. Setelah ibu pulang, aku pun kembali ke kamar. Mel, sejak kapan kamu ikut campur soal uang bulanan yang Mas berikan untuk ibu? Hah? Bahkan sejak sebelum menikah, Mas sudah mengatakan padamu bahwa Mas tidak mungkin melupakan tanggung jawab kepada ibu. Aku nggak mempermasalahkan soal itu. Mas, hanya saja kamu tidak adil. Jawabnya santai. Tidak adil bagaimana? Mas selalu memberikan uang yang sama padamu dengan jumlah uang yang Mas berikan pada ibu. Aku tidak habis pikir dengan cara berpikirnya Melati. Padahal selama ini aku sudah menjadi suami yang bertanggung jawab. Jelas tidak adil dong. Masa nafkah buat istri sama seperti nafkah untuk orang tua? Hidup ibu itu udah ditanggung sama Mbak Santi.
Mas, ibu hanya butuh buat pegangan saja. Sedangkan aku, kamu kasih nafkah 1 juta sebulan. Apa menurutmu itu sudah besar, Mas? Istriku ternyata sudah berubah. Sekarang malah menjadi istri yang tidak bersyukur dan juga matre. Gaji kamu itu besar, Mas. Aku tahu itu. Dan kamu hanya memberiku 1 juta. Buat bayar listrik sama air saja udah 500.000. Sisa 500.000 dan harus cukup sampai 1 bulan. Kamu selalu minta dimasakin makanan enak. Yang terpenting bagimu, makanan sudah harus tersedia saat kamu pulang ke rumah. Sedangkan aku tidak kamu pikirkan apakah sudah makan atau belum. Kamu hanya mikirin dirimu sendiri. Egois. Melati. Cukup, tidak usah membesar-besarkan masalah. Memang dasar kamunya aja yang gak pandai bersyukur. Oke, aku memang istri yang tidak pandai bersyukur, Mas. Dan mulai sekarang, aku tidak mau lagi menerima uangmu. Kebutuhan di rumah ini biar kamu saja yang handle. Biar kamu pusing sekalian. Permisi. Melati langsung turun dari atas ranjang. Melati. Kamu mau kemana? Aku mencekal pergelangan tangannya. Kata dokter kamu harus banyak istirahat. Mel, biar kamu cepat sembuh. Lepaskan. Aku mau ke rumah Mbak Anita. Malas lihat wajahmu. Melati benar-benar keterlaluan. Bahkan ia sudah berani melawanku. Oh, aku tahu sekarang. Pasti Melati dihasut oleh Mbak Anita sehingga berani melawan suami. Awas saja, aku akan membuat perhitungan dengan Mbak Anita. Hai bro, apa kabar? Kok wajahmu pucat begitu? Tanya Hardi begitu aku tiba di kantor. Pasti akibat puasa. Ya, kasihan yang gak dapat jatah. Oloknya lagi. Bahkan aku sama sekali tidak kepikiran soal yang satu itu. Wajar saja wajahku pucat. Semua pekerjaan rumah aku yang menghandle. Semua kebutuhanku, aku sendiri yang harus menyiapkan. Ini semua gara-gara Melati. Jika saja Melati sudah sehat seperti sedia kala, pasti aku tidak perlu repot-repot mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan olehnya. Woi, bro, kok bengong? Hardi menepuk pundakku. Gue ke meja kerja gue dulu ya. Bro, permisi. Aku segera berlalu dari hadapan Hardi. Bisa-bisa, ia terus-terusan mengolokku jika aku masih berada di sana. Aku duduk di bangku meja kerjaku, menyandarkan kepala di sandaran kursi sambil memijit pelipis untuk menghilangkan rasa pusing di kepala. Pikiranku kembali melayang memikirkan Melati. Entah mengapa, ada sedikit rasa bersalah di hati ini. Apalagi saat mengingat wajahnya yang pucat kala ia mengeluh perutnya sakit. Aku masih ingat dengan jelas saat ia menitikan air mata karena aku menolak untuk membawanya periksa ke bidan. Apa benar bayi kami meninggal gara-gara aku? Apa mungkin akulah penyebab kematian bayi kami? Apa mungkin aku ini terlalu egois jadi suami? Tidak. Itu semua bukan salahku. Semua kehidupan dan kematian sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi aku tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku yakin Allah pasti akan menggantinya. Suatu saat istriku pasti hamil lagi. Aku yakin itu. Aku mengambil ponsel, membuka galeri, lalu menatap foto Melati. Istriku terlihat cantik sekali mengenakan jilbab putih. Sangat cocok sekali dengan wajahnya yang putih mulus. Senyumnya terlihat begitu damai, membuat hatiku kembali tenang saat memandanginya. Rasa bersalah kembali menghampiri saat aku menatap wajah teduhnya walaupun hanya sebatas foto. Ada yang lagi kangen nih, ya? Goda Hardi yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Lu kenapa sih? Kepo bener dengan urusan orang. Senang aja gitu. Jahilin lo. Kurang kerjaan banget sih. Sono balik ke meja kerja lo. Gue lagi sibuk. Iya. By the way. Gue turut berduka cita ya, atas meninggalnya bayi kalian. Iya, Har, makasih. Entar siang gue traktir makan siang. Ya bro, anggap saja sebagai permintaan maaf gue.
Gue benar-benar gak tahu kalau bayi kalian meninggal. Bro, baru tahu tadi. Soalnya beberapa hari ini gue keluar kota. Makanya ketinggalan info. Maaf banget ya. Santai aja, bro. Ya sudah sono. Entar diliatin Pak Bos. Kan gak enak. Oke. Hardi pun kembali ke meja kerjanya. Aku kembali memandangi foto Melati. Setelah itu aku pun mulai mengerjakan pekerjaanku yang sudah menumpuk. Seperti janjinya, Hardi mengajakku makan siang di tempat biasa. Kali ini Hardi yang traktir. Setelah selesai menyantap makan siangku, aku mencoba menelpon Melati untuk menanyakan apa ia sudah makan dan minum obat. Namun, teleponku tidak diangkat dan pesanku pun tidak dibalas. Perasaanku mulai tidak tenang. Tidak biasanya Melati mengabaikan teleponku. Jika selama ini aku yang sering mengabaikan telepon dari Melati, sekarang justru kebalikannya. Ternyata begini rasanya saat seseorang yang kita harapkan tidak mau menjawab telepon kita. Sakit. Lo kenapa, bro? Tanya Hardi setelah ia selesai menghabiskan makan siangnya. Nelpon Melati, tapi gak diangkat. Hubungan lo sama Melati baik-baik saja, kan? Maaf nih ya, bukannya mau ikut campur. Tapi sebagai teman, gue liatin lo gak seperti biasanya. Kali aja lo memang lagi punya masalah dengan Melati. Lo bisa cerita ke gue, bro. Jujur, aku butuh teman curhat untuk mendengarkan semua unek-unek yang kusimpan selama ini. Tapi apa Hardi bisa dipercaya ya? Lo ngeraguin gue? Kayak baru kenal gue aja. Firman. Tampaknya Hardi bisa membaca isi pikiranku. Sudah seperti dukun saja. Bisa kebetulan. Mungkin ada baiknya aku cerita sama Hardi. Siapa tahu bisa mengurangi sedikit beban pikiranku. Hardi, gue mau nanya sesuatu sama lo. Menurut lo, apa nafkah 1 juta terlalu sedikit ya? Soalnya istri gue protes bro. Dia bilang gak mau lagi nerima uang dari gue. Nafkah apa dulu nih? Kalau buat perawatan, shopping sama beli skincare sih, lumayan menurutku. Buat semuanya lah. Apa? Hardi yang sedang meneguk air mineral dari botol, seketika tersedak. Jadi selama ini lo cuma ngasih nafkah 1 juta buat Melati? Parah lo. Hardi, jangan kencang-kencang ngomongnya. Malu didengar orang. Aku menatapnya tajam. Kesal. Iya. Maaf. Habisnya lo sih. Buat gue shock aja. Nyesel gue cerita sama lo. Udahlah. Lagian lo mana ngerti yang begituan. Nikah aja belum. Jangan gitulah bro. Gini-gini gue paham urusan begituan. Dan menurut gue, lo keterlaluan. Bro, gaji lo cukup besar. Tapi cuma ngasih 1 juta ke istri. Parah. Sisanya lo kemanain? Jangan bilang lo selingkuh kayak di film-film. Terus gaji lo dibagi ke selingkuhan lo. Ngaku gak? Jangan ngaco. Mana mungkin gue selingkuh? Gue masih waras tahu. Bagus. Itu namanya suami yang tahu diri. Kalau gue jadi lo, udah gue sayang-sayang tuh si Melati. Gue manjain deh. Pokoknya gue bakal buat dia bahagia. Jangan bilang lo naksir istri gue. Gue hancurin nih wajah lo sampai gak berbentuk lagi. Gue jedotin ke tembok. Mau? Bercanda, bro. Mana mungkin gue naksir istri teman sendiri. Kecuali Melati udah jadi janda dan lo gak bisa dong larang gue. Kurang asem lo. Jadi lo pengen gue pisah sama Melati biar dia jadi janda? Gitu? Ya, kali aja. Lo sih, pakai nyain Melati segala. Gue sih, tinggal nunggu ada kesempatan. Gue jamin Melati bakalan bahagia sama gue. Asal lo tahu, gue bela-belain jadi jomblo buat nunggu Melati. Sekali ada kesempatan, gue gak bakal lepasin Melati. Parah lo ya, teman makan teman ternyata. Entar gue kasih sianida ke minuman lo biar lo metong sekalian. Mau? Gak takut, gak mempan. Sianida dan sejenisnya gak mempan ke gue. Udah.
Gue cuma minta pendapat lo. Gimana dengan nafkah yang gue ceritain tadi? Oke, kali ini gue mau serius. Gini ya, uang 1 juta itu menurut gue terlalu sedikit. Apalagi sekarang, apa-apa serba mahal. Pasti gak cukup lah. Harusnya semua gaji lo kasih ke istri lo. Biar istri lo yang ngelola. Pantas saja Melati tambah kurus. Ternyata makan aja kurang. Jangan-jangan Melati cuma makan 1 kali sehari makanya dia kekurangan gizi. Astaga, ini orang kok. Dari tadi buat hatiku tambah panas ya. Bukannya lebih tenang setelah curhat sama Hardi. Malah hatiku semakin memanas. Bagaimana tidak? Dia mengatakannya kalau istriku kurang makan dan kurang gizi. Jika saja saat ini kami sedang tidak berada di keramaian, pasti sudah kukasih bogem mentah di wajahnya. Woi, kenapa? Gak terima? Tanya Hardi dengan entengnya, seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Padahal ia sudah mengucapkan kata-kata yang membuat hatiku semakin panas dan gelisah. Maaf, bro. Omongan gue tadi gak usah masukin ke hati. Ya, biarpun ada benarnya juga sih. Saran gue, mulai sekarang lo kasih semua gaji lo ke Melati. Biar dia merasa dihargai sebagai istri. Udah, itu aja. Gue ke toilet dulu, ya. Perut gue mendadak mules gara-gara dengerin cerita lo. Permisi. Hardi pun berlalu meninggalkanku sendiri. Tuh, kan? Memang benar-benar sahabat enggak ada akhlak si Hardi. Aku mana bisa nurutin sarannya. Bisa-bisa rencana yang telah aku susun selama ini terbengkalai. Impianku untuk memiliki mobil pasti tidak akan tercapai jika Melati yang mengelola keuangan. Ibu juga pasti tidak setuju. Karena selama ini uang bulanan yang kuberikan pada ibu lebih besar daripada jumlah yang diterima Melati. Bro, udah masuk jam kerja loh. Kok masih di sini? Lo dicariin Pak Bos tuh. Beliau sudah nunggu di ruangannya. Tiba-tiba Hardi menepuk pundakku. Sejenak membuyarkan lamunanku. Aku dicariin Pak Bos. Keningku mengernyit mendengar ucapan Hardi. Iya loh, firman Hardiansyah. Ada apa ya? Pak Bos mencariku? Tumben bos nyariin gue. Har? Mana gue tahu? Jawabnya cuek. 10 hari sudah aku berada di sini, di kota Kalimantan. Aku diutus oleh atasan untuk menangani proyek di kota ini. Alhamdulillah, akhirnya tugasku selesai juga. Sekarang saatnya pulang ke kota asal. Sebelum pulang, aku menyempatkan diri untuk membeli oleh-oleh buat ibu. Soalnya dari kemarin-kemarin ibu nelpon terus. Bisa-bisa ibu akan ngambek jika aku lupa membawa oleh-oleh untuknya. Tak lupa juga membeli oleh-oleh buat Melati. Melati pasti akan senang sekali jika aku memberikannya oleh-oleh. Gamis set himar warna army telah berada di dalam paper bag dan siap untuk diberikan kepada Melati. Semuanya sudah lengkap. Tinggal menunggu pesawat yang sedang aku tumpangi mendarat. Aku sudah tidak sabar. Pasti wajah Melati bahagia sekali saat aku memberinya hadiah spesial. Tiba-tiba saja terdengar suara bayi menangis. Dan suara itu berasal dari kursi yang ada di belakangku. Aku sempat menoleh ke belakang untuk memastikan asal suara tangis bayi itu. Dan benar, di belakangku ada seorang ibu muda yang sedang berusaha menenangkan bayinya. Di sampingnya duduk seorang lelaki yang kuduga suaminya. Juga berusaha menenangkan bayi tersebut sambil mengajaknya ngobrol dan mengelus-elus kepalanya. Dedek sayang. Mimik dulu ya, jangan nangis lagi. Sang suami masih berusaha membantu sang istri menenangkan bayi tersebut. Tak terasa, air mata lolos begitu saja dari sudut mata. Bayangan bayiku yang telah dipanggil oleh sang pencipta tiba-tiba membayang di pelupuk mata. Andai saja bayiku masih hidup, mungkin aku akan melakukan hal yang sama dengan lelaki itu. Seketika aku merindukan bayi kami. Bayi yang tidak pernah kuharapkan kehadirannya. Sejak awal, aku tidak pernah menginginkan bayi itu karena bagiku kehamilan Melati terlalu cepat. Aku belum siap untuk memiliki anak. Dari kesepakatan awal, aku memang menyuruh Melati untuk menunda kehamilan.
Aku belum ingin memiliki anak sebelum sukses dan berhasil membeli mobil. Namun nyatanya cita-cita itu belum tercapai tapi Melati sudah mengandung. Itu yang membuatku tidak pernah mempedulikan kehamilan Melati hingga ia melahirkan. Berulang kali Melati mengajakku untuk mengantarnya periksa kandungan. Namun aku selalu menolak. Itulah alasannya. Karena aku belum siap untuk menjadi seorang ayah. Aku masih ingin menghabiskan waktu berdua dengan Melati dan tidak ingin diganggu oleh suara tangisan bayi. Aku ingin cinta dan kasih sayang Melati utuh untukku dan aku tidak ingin terbagi meskipun dengan anakku sendiri. Ya, mungkin aku memang lelaki yang sangat egois. Hanya memedulikan kebahagiaanku saja. Namun sekarang, aku merasakan penyesalan yang teramat dalam. Jika saja waktu bisa diputar kembali, pasti aku akan memperbaiki semuanya. Mungkin jika aku membawa Melati ke bidan tepat waktu, bayi kami masih bisa diselamatkan. Dan saat ini pasti aku dan Melati akan sangat bahagia karena telah memiliki malaikat kecil. Ini semua memang salahku. Aku telah menjadi suami dan ayah yang zalim. Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu ini. Melati, maafin Mas ya, sayang. Mas janji akan memperbaiki semuanya. Aku disambut oleh Ibu dan Mbak Santi. Ternyata mereka berdua sudah menungguku di teras rumah. Firman, mana oleh-oleh buat Ibu? Bukannya menanyakan bagaimana kabar anaknya ini, Ibu malah langsung meminta oleh-oleh. Awas ya, jika kamu gak beliin oleh-oleh buat Mbak juga. Mbak juga mau, jangan Ibu terus yang dikasih. Aku ini kan Mbak kamu. Sahut Mbak Santi sambil menyambar kantong plastik dan paper bag yang aku bawa. Ibu sama Mbak Santi sama sekali tidak memperdulikan aku. Mereka langsung masuk setelah mendapatkan apa yang mereka mau. Melati di mana ya? Kenapa dari tadi aku tidak melihatnya? Biasanya Melatilah orang pertama yang akan menyambutku. Tapi kemana ya? Akhir-akhir ini Melati memang terkesan cuek dan dingin. Bahkan selama di luar kota, tak sekalipun Melati mengangkat telepon atau membalas pesanku. Bu, Mbak, Melati mana? Ucapanku terjeda saat melihat Mbak Santi mencoba gamis yang aku belikan khusus untuk Melati. Bagus banget ya, Bu. Gamis ini cocok banget di kulit aku. Lihat nih, warnanya pas banget sama kulit aku yang putih. Ini juga tingginya pas. Gak perlu motong lagi. Firman memang benar-benar pinter nyenengin kita. Bu, lusa, adik temen aku mau nikah. Bu, aku akan pakai gamis ini ke acara itu. Pasti aku akan jadi pusat perhatian deh di sana. Semua orang pasti bakal iri padaku. Soalnya gamis ini tuh emang benar-benar cantik dan mewah, Bu. Aku suka. Mati aku. Kenapa jadi begini? Gamis itu aku belikan khusus untuk Melati, bukan untuk Mbak Santi. Iya, Firman memang paling bisa nyenengin kita. Lihat nih, oleh-oleh buat Ibu gak kalah bagus dari gamis kamu. Pasti ini mahal. Lihat aja, kainnya super lembut. Pasti adem nih. Ucap Ibu. Satu tangannya memegang baju yang aku belikan untuknya dan satu tangannya lagi mencomot pizza dari kotaknya yang terletak di atas meja. Maaf, Mbak. Gamis itu bukan untuk Mbak. Duh, Firman. Adek Mbak yang paling baik. Makasih banget, ya. Gamis sama high heels ini cocok banget. Pokoknya makasih. Tunggu, Mbak. Mbak kan minta high heels. Itu udah aku beliin. Dan gamis itu bukan buat Mbak. Tapi gamis itu aku beli khusus untuk Melati. Apa? Kamu beli gamis semahal dan sebagus ini untuk Melati? Kening Mbak Santi mengernyit saat mendengar ucapanku. Iya, Mbak. Kenapa? Ada yang salah. Ya ampun Firman. Sejak kapan kamu peduli pada wanita dari panti asuhan itu? Melati itu gak pantas pakai baju mahal kayak ginian. Mau pakai gamis semahal apapun, tetap saja istri kamu itu kampungan, sahut Ibu. Wajar aku peduli, Bu. Melati itu istriku. Alah, udahlah, gak usah bahas istri kamu yang kampungan itu. Males, Bu, pulang yuk.
Mbak Santi pun masuk ke kamar tamu untuk membuka gamis yang ia coba tersebut. Setelah itu ia kembali menghampiri aku dan ibu di ruang tamu sambil membawa gamis tersebut. "Bu, kita pulang sekarang, yuk," ajak Mbak Santi sambil memasukkan kembali gamis tersebut ke dalam paper bag. "Firman, kalau kamu sayang istri kamu, mending kamu beliin lagi buat dia. Ini jadi milik Mbak dan kamu tidak berhak memintanya kembali. Satu lagi, jangan beli yang sama persis dengan gamis ini. Ya, soalnya Melati tidak pantas memakai gamis semahal ini. Istri kamu itu cocoknya baju-baju murahan," ucap Mbak Santi dengan santai, seolah tanpa beban. Mbak Santi benar-benar keterlaluan. Namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin aku melawan mbakku sendiri. Aku hanya bisa mengelus dada menghadapi tingkah Mbak Santi yang sudah keterlaluan. "Firman, ibu sama mbak kamu pulang dulu, ya? Makasih oleh-olehnya. Ini pizzanya ibu bawa semua. Ya, mau ibu bagi-bagi sama ponakan kamu." Astaga, semuanya dibawa? 3 kotak pizza yang tadi aku beli langsung dibawa oleh ibu tanpa menyisakannya sedikit pun buat Melati. Benar-benar serakah. "Bu, pizzanya mau dibawa semua?" Aku memberanikan diri untuk bertanya, takut menyinggung perasaan wanita yang telah melahirkanku itu. "Ya iyalah. Kenapa?" Ibu balik bertanya. "Tinggalin 1 kotak buat Melati, Bu." "Gak usah. Kamu beli gorengan saja di ujung gang. Melati gak pantas makan makanan ginian. Istri kamu itu seleranya kampungan. Beliin gorengan pisang atau bakwan aja. Gampang, kan?" Hatiku sakit mendengar ucapan ibu. Tapi aku bisa apa? "Oh ya, pasti kamu dapat bonus dari kantor karena habis tugas di luar kota. Iya kan? Mana jatah buat ibu?" Ibu menadahkan tangannya padaku. "Sebentar, Bu." Aku merogoh dompet di saku celana, lalu mengambil 5 lembar uang warna merah dari dalamnya. "Ini, Bu." "Hah? Cuma segini?" "Iya, Bu. Nanti aku kasih lagi kalau udah gajian." Ibu tidak terima, beliau menarik 5 lembaran merah lagi. "Nih, dompetnya ibu kembalikan. Jadi anak kok pelit banget." Tanpa mengucapkan terima kasih, ibu dan Mbak Santi pun meninggalkan rumahku. Ibu dan Mbak Santi bukan hanya membawa pizza dan gamis yang akan kuberikan untuk Melati. Namun uang yang akan kuberikan untuk Melati juga diambil sebagian. Apa yang harus aku katakan pada Melati? Astaga, dari tadi aku belum melihat Melati. Kenapa Melati? Kemana istriku? Aku mencarinya ke seluruh sudut rumah ini, namun tak juga menemukan keberadaannya. Tidak biasanya Melati seperti ini. Selama ini Melati selalu berpamitan jika mau pergi kemana saja. "Melati, kamu di mana, sayang?" Aku mencoba mencarinya keluar rumah. Barangkali Melati ke warung. Namun di warung Empo Ijah juga tidak ada. Aku semakin panik. Perasaanku tak karuan. Takut jika terjadi sesuatu dengan Melati. Atau jangan-jangan Melati pergi dari rumah? Apa Melati marah padaku sehingga ia memilih untuk pergi? Tidak, Melati tidak mungkin meninggalkanku. Aku tahu kalau Melati tidak punya siapa-siapa di dunia ini selain aku. Jadi tidak mungkinlah Melati pergi dariku. Gegas aku kembali ke rumah untuk memastikannya. Aku akan mengecek baju-bajunya di dalam lemari. Jika lemari bajunya kosong, berarti benar kalau Melati sudah pergi. Setengah berlari ku menuju kamar kami. Namun saat aku membuka pintu kamar, ternyata Melati sudah berada di dalam. "Melati, kamu dari mana saja? Mas mencarimu kemana-mana. Mas mengkhawatirkanmu, Melati." Ucapku sambil mendekapnya ke dalam pelukanku. Melati bersikap biasa saja. Ia tidak membalas pelukanku. Melati hanya diam saja menunggu sampai aku melepas pelukan. Setelah aku melepas pelukan, Melati mengambil ponselnya, lalu memainkannya. Ia benar-benar tidak menghiraukanku. "Melati, Mas mau bicara denganmu. Tolong itu HP ditaruh dulu." Melati menatapku sejenak, lalu meletakkannya ponselnya di atas meja.
Sekarang jelaskan pada Mas. Kamu dari mana saja? Hah? Memangnya kenapa? Bukannya menjawab pertanyaanku, Melati malah balik bertanya. Aku hanya geleng-geleng kepala menyaksikan perubahan sikapnya. Biasanya Melati sangat menghormatiku sebagai suaminya. Sekarang bahkan ia sama sekali tidak menghiraukanku. Kenapa kamu gak pernah mengangkat telepon atau balas pesan Mas selama Mas di luar kota? Lagi sibuk. Jawabnya singkat. Astaga. Melati sekarang sudah berani berkata cuek padaku. Sibuk apa? Memangnya apa yang kamu kerjain di rumah ini? Sampai-sampai ngangkat telepon atau balas pesan saja tidak sempat. Melati diam. Tidak lagi menjawab pertanyaanku. Ia mengalihkannya pandangan ke langit-langit kamar. Barusan kamu dari mana? Kenapa kamu gak nyambut Mas? Hanya ada Ibu dan Mbak Santi yang menyambut kepulangan Mas. Kamu dari mana saja sih, Mel? Biarpun aku kesal padanya, tapi aku masih berusaha bersikap baik. Dari rumah Mbak Anita. Jawabnya sekenanya. Dari rumah Mbak Anita? Ngapain kamu ke situ? Mas bela-belain cari kamu sampai ke warung. Tahu-tahunya kamu ada di sebelah. Apa yang kamu lakuin di rumah Mbak Anita, Mel? Sampai-sampai suami pulang gak disambut. Enggak ngapa-ngapain, sih? Cuma ngobrol aja. Kan udah ada Ibu dan Mbak Santi yang nyambut Mas. Lagian, oleh-oleh juga udah dikasih sama mereka semua tuh. Jadi untuk apa aku menyambut kepulanganmu kalau kamu sendiri tidak peduli padaku? Melati menatapku tajam. Jelas mengisyaratkan kemarahan di matanya. Aku dijatah habis-habisan. Sementara ibumu diberikan uang bulanan serta bonus. Mbak Santi juga dapat gamis super bagus dari kamu. Lah, aku dapat apa? Hanya dapat predikat babu gratis. Astaga, ternyata Melati sudah mengetahui kalau oleh-oleh yang kubawa diambil oleh ibu dan juga Mbak Santi. Melati, kamu jangan ngomong seperti itu dong. Mas sayang padamu dan Mas tidak pernah menganggapmu sebagai babu. Kamu istri Mas. Melati, asal kamu tahu, gamis itu Mas belikan untukmu, tapi Mbak Santi mengambilnya. Aku berusaha membujuknya. Masa sih? Yang benar? Tapi aku nggak percaya tuh. Jangankan beli gamis mahal untukku, beli perlengkapan bayi saja pelitnya minta ampun. Ngotot pinjam perlengkapan bayi punya Mbak Santi yang sudah tidak layak pakai itu. Saking pelitnya jadi suami. Sungguh aku merasa tertohok dengan kata-kata Melati tersebut. Sakit, Melati. Jangan ngomong gitu dong. Mas sakit dengarnya. Biarin aja. Biar kamu sadar kalau kamu telah menomorsekiankan diriku. Mas, kamu selalu royal untuk keluargamu. Sedangkan untuk aku, mana? Aku hanya minta uang untuk periksa kandungan. Namun kamu tidak pernah memberikannya. Saat aku kesakitan, aku mengajakmu periksa ke bidan namun kamu tidak peduli. Kamu lebih sayang uang daripada istri dan calon anakmu sendiri. Mas, kamu jahat. Semua kata-kata yang keluar dari mulut Melati terasa seperti cakaran harimau yang mencabik-cabik hatiku. Perih. Namun apa yang dikatakan Melati itu memang benar adanya. Oke, Mas minta maaf jika ada salah. Sekarang Mas mohon lupakan semua itu. Lebih baik kita buka lembaran baru. Mas janji akan memperbaiki semuanya. Aku meraih tangan Melati. Namun ia menepisnya. Ini Mas ada uang. Kamu simpen ya. Atau kalau kamu mau beli sesuatu juga boleh. Tapi dengan syarat semua kebutuhan kita sudah terpenuhi. Aku menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah ke tangannya. Melati menerima uang tersebut, lalu menghitungnya. Seketika bibirnya tertarik ke atas saat menghitung uang tersebut. Apa ada yang salah ya? Nih, uangnya buatmu saja. Mas, aku nggak mau nerima ini. Mulai sekarang, aku nggak akan terima uang dari kamu lagi. Ucapnya sambil mengembalikan uang tersebut padaku. Kamu sudah gak menghargai Mas, Melati. Melati hanya tersenyum sinis mendengar pertanyaanku. Uang yang kamu berikan masih sama dengan jumlah sebelumnya. Mas, jadi aku tidak mau terima.
Asal kamu tahu, gaji babu saja lebih besar dari itu. Jadi ambil saja uangmu itu. Satu hal yang harus kamu tahu, mulai sekarang silakan handle sendiri kebutuhan rumah ini. Mulai dari listrik, air pam, kebutuhan dapur dan lainnya karena aku sudah tidak peduli. Melati berlalu begitu saja dari hadapanku sambil membanting pintu kamar. Entah setan apa yang merasukinya. Apa mungkin ini semua karena Mbak Anita? Ya? Apa Mbak Anita yang telah menghasut Melati sehingga berani bersikap seperti itu padaku? Rasanya aku sudah kehilangan sosok Melati yang dulu. Yang lembut, sopan dan santun. Pagi-pagi sekali, aku sudah mengendus aroma minyak wangi dari kamar sebelah. Kamar yang ditempati oleh Melati semalam. Ya, semalam Melati memilih tidur di kamar sebelah. Padahal aku masih kangen padanya. Namun apa boleh buat, Melati memilih untuk tidur di kamar satu lagi. Aku memutar knop pintu dengan pelan untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan istriku di dalam sana. Saat pintu terbuka, terlihat Melati sedang mengoles lipstik di bibirnya. Wow, apa aku tidak salah lihat? Melati cantik sekali mengenakan gamis dan jilbab senada. Mel, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Kok udah rapi? Tanyaku. Jujur aku bingung melihat tingkah istriku ini. Biasanya Melati hanya memakai daster rumahan. Namun kali ini beda. Melati terlihat cantik sekali. Dan aku suka. Aku langsung memeluknya dari belakang. Lalu mencium punggungnya. Namun Melati langsung melepas pelukanku dan berjalan menjauhiku. Mel, kamu kenapa sih? Apa Mas udah gak boleh meluk kamu? Kok? Kamu jadi berubah gini sih? Kalau Mas ada salah katakan. Jangan seperti ini. Akhirnya meledak juga emosi yang sudah kutahan dari semalam. Padahal aku sudah berusaha meredamnya. Namun Melati kembali memancing amarahku. Aku pamit dulu. Mas, permisi. Melati langsung mengambil tas selempang, lalu berjalan keluar kamar. Memang benar-benar istri enggak ada akhlak. Tunggu. Aku mencekal pergelangan tangannya. Lepasin, bentaknya. Tidak akan. Katakan dulu, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Kerja, jawabnya cuek. Kerja. Keningku mengernyit mendengar jawabannya. Iya, kerja. Apa ucapanku kurang jelas? Pantas saja kamu sudah berani sama Mas. Ternyata ini jawabannya. Sekarang katakan, apa kamu merasa sudah hebat sampai sudah tidak mau menerima uang dari Mas? Iya? Iya. Soalnya gajiku jauh lebih besar daripada nafkah yang kamu berikan itu. Sekarang lepaskan tanganku. Aku mau kerja. Melati menarik paksa tangannya dan akhirnya terlepas dari cengkeramanku. Aku hanya bisa mengelus dada menyaksikan perubahan sikap Melati yang menurutku sudah melampaui batas. Sepertinya aku harus bertindak. Semakin lama, Melati akan semakin ngelunjak jika dibiarkan. Aku masih menatap punggung wanita yang sudah mendampingiku selama setahun ini, hingga tubuhnya menghilang di balik pagar. Aku segera mengejar Melati. Dan syukurlah aku masih bisa menemukannya yang ternyata menemui Mbak Anita. Tetangga sebelah rumah. Benar dugaanku. Pasti Mbak Anita yang mempengaruhi Melati sehingga istriku tersebut berani melawan pada suaminya sendiri. Tunggu saja. Aku akan membuat perhitungan denganmu, Mbak Anita. Sudah sejak lama aku menyimpan dendam kepada Mbak Anita. Tentu saja semua itu berawal saat di rumah sakit. Karena Mbak Anita terlalu ikut campur dengan urusanku. Sebenarnya aku sudah mencoba membuang jauh-jauh rasa dendam tersebut. Namun kini terulang lagi. Mbak Anita sudah terlalu ikut campur dengan urusan rumah tanggaku dan aku tidak akan tinggal diam. Melati, udah siap? Mbak Anita menyapa Melati yang berdiri di depan pintu rumahnya. Sudah, Mbak. Jawab Melati sambil menyunggingkan senyum manis. Melati memberikan senyuman manis kepada orang lain. Sedangkan aku sendiri, suaminya tidak pernah lagi melihat senyum itu. Kita berangkat sekarang. Yuk, Mbak juga sudah siap nih.
Mbak Anita segera mengunci rumahnya sambil menuntun putri semata wayangnya. Sebenarnya mau kemana mereka? Bahkan Melati tadi tidak mengatakan hendak pergi kemana. Aku pun langsung menghampiri mereka. Melati, Mbak Anita, kalian mau kemana? Tanyaku sambil menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Mel, Mbak tunggu di ujung gang. Ya, kamu selesaikan dulu urusanmu dengan suamimu. Ucap Mbak Anita. Urusanku dengan kalian berdua, bukan cuma dengan Melati saja, Mbak. Tegasku, yang membuat Mbak Anita menghentikan langkahnya. Mbak Anita, aku ingin memperingatkanmu agar jangan mempengaruhi Melati. Aku tidak suka. Jika Mbak Anita masih tetap mempengaruhi Melati, maka jangan salahkan jika aku berbuat kasar. Aku mengeluarkan kata-kata ancaman. Dengan begitu kuharap Mbak Anita takut dan menjauhi istriku. Maaf, maksud ucapanmu apa? Mbak nggak ngerti dengan apa yang kamu maksud. Jawab Mbak Anita, sok polos. Gak ngerti atau pura-pura gak ngerti? Hah? Gak usah pura-pura. Deh, aku tahu kalau Mbak Anita itu bukan orang bodoh. Beneran deh, Mbak gak ngerti. Oke, biar aku jelaskan. Aku minta mulai sekarang jauhi Melati. Jangan pernah lagi menemui atau mempengaruhi Melati. Asal Mbak tahu, sifat Melati berubah 180 derajat setelah dia dekat denganmu. Mbak, aku tahu, pasti Mbak yang mengompori Melati agar berani melawanku. Iya, kan? Mbak Anita dan Melati malah tertawa mendengar ucapanku. Salahku di mana coba? Perasaan. Kata-kata yang kuucapkan gak ada yang lucu. Mas, kamu salah besar. Jika kamu beranggapan aku berubah karena Mbak Anita, kamu salah, Mas. Aku itu berubah gara-gara kamu. Seharusnya kamu itu introspeksi diri. Sekarang aku minta kamu pulang dan masuk ke kamar kita. Di dalam kamar ada kaca besar dan silakan kamu berkaca di sana. Bye. Melati melambaikan tangannya. Lalu ia menarik tangan Mbak Anita. Mereka berdua berjalan ke depan gang, meninggalkanku tanpa mempedulikan diriku sedikitpun. Keterlaluan. Saat aku mengejar mereka, sebuah mobil angkot berhenti tepat di depan mereka. Lalu mereka pun masuk ke dalam mobil tersebut. Sial. Aku menendang botol minuman kaleng yang berada tepat di hadapanku untuk melampiaskan kemarahanku. Dan tanpa sengaja botol minuman kaleng tersebut mengenai seorang pengendara motor yang kebetulan melintasi jalan gang ini. Woi, lo gak ada otak ya? Main tendang botol sembarangan. Kalau gue sampai jatuh dari motor gimana? Untung gue gak kenapa-kenapa. Jika sampai terjadi sesuatu sama gue, bakalan gue penjarain lo. Bentaknya sambil mengarahkannya jari telunjuknya ke wajahku. Maaf, Pak, gak sengaja. Aku minta maaf sambil menangkupkan kedua tangan di depan dada. Lebih baik minta maaf daripada nanti urusannya makin ribet. Dan syukurnya, orang tersebut pun pergi. Hari ini memang benar-benar apes. Udah ditinggalin Melati, dimaki-maki sama bapak tua lagi. Lebih baik aku kembali saja ke rumah. Lagian perutku juga sudah lapar. Sesampainya di rumah, aku membuka tudung saji. Namun zong, tidak ada makanan sama sekali. Ku coba mencari makanan di kulkas. Barangkali Melati menyimpan sesuatu di sana. Ternyata zong juga. Melati benar-benar tega. Pergi tanpa menyiapkan makanan untukku. Rasanya aku sudah benar-benar tidak mengenali istriku lagi. Biasanya Melati selalu menyiapkan makanan untukku. Rumah juga selalu rapi dan bersih. Sekarang, makanan enggak ada. Rumah berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel. Dan astaga, baju kotor yang kubawa dari luar kota pun masih menumpuk di keranjang baju kotor. Bahkan baju yang kupakai sebelum keluar kota masih menumpuk di sana. Ya ampun, apa saja sih yang dikerjakan Melati di rumah? Rasa laparku seketika hilang setelah melihat tumpukan baju kotor tersebut. Bukan hanya bau, namun sebagian sudah berjamur akibat terlalu lama ditumpuk di keranjang baju kotor. Pantas saja lemariku hampir kosong. Ternyata separuh dari baju-bajuku sudah berpindah ke sini.
Dengan berat hati, akhirnya aku mencuci semua baju kotor tersebut. Tak mengapa, aku ambil cuti dulu hari ini. Niat hati hari ini ingin istirahat. Namun segudang pekerjaan di rumah ini sudah menunggu. Apes memang. Aku pun mulai memasukkan pakaian kotor ke dalam ember besar, menambahkan air, tak lupa menambahkan deterjen. Ternyata mencuci baju itu capek juga ya. Pantas saja Melati sering mengeluh. Ternyata memang benar-benar capek. Dulu Melati pernah minta mesin cuci, dan aku mengabulkan keinginannya. Namun begitu mesin cuci tiba di rumah, ibu langsung datang sambil menyewa mobil pick-up, dan langsung menyuruh orang untuk menaikkan mesin cuci tersebut ke atas mobil. Menurut ibu, Melati tidak boleh memakai mesin cuci. Jangan jadi istri manja. Kalimat itu terus yang selalu diulang-ulang oleh ibu. Dan sekarang aku baru tahu jika Melati tidak manja. Hanya saja ia butuh mesin cuci untuk mempermudah pekerjaannya. Saat sedang asyik mencuci baju, tiba-tiba di sela-sela rendaman kain, aku menemukan pakaian dalam milik Melati yang sudah robek. Aku mengangkat ke atas, mencoba menerawang. Warnanya sudah pudar dan sudah tidak layak pakai. Bolong di mana-mana. Begitu juga dengan branya. Apa Melati masih memakai ini? Ya? Rasanya tidak mungkin deh. Untuk memastikannya, aku segera mencuci tangan, lalu mengecek lemari tempat baju-bajunya Melati. Dan benar saja, ada pakaian dalam di rak paling bawah. Ternyata benar, semua pakaian dalam Melati sudah bolong dan sobek-sobek. Astaga! Jadi selama ini istriku memakai pakaian seperti ini? Aku memang tidak pernah melihat Melati memakai ini karena aku selalu mematikan lampu saat kami berdua sudah berada di peraduan. Ya, seingatku, semenjak menikah dengannya, aku belum pernah membelikan baju ataupun pakaian dalam untuknya. Tapi, apa aku yang harus membelinya? Tak bisakah Melati menyisihkan uang belanja untuk membelinya? Padahal aku selalu rutin memberinya uang bulanan. Apa nafkah 1 juta itu terlalu sedikit? Masih kurang? Aku kembali mengamati rak tempat baju-bajunya yang Melati tersusun rapi. Jika dibandingkan dengan rak pakaianku, terlihat dengan jelas kalau baju-bajuku lebih banyak dari baju Melati. Bahkan daster yang sering dipakainya pun sudah robek dan penuh dengan jahitan. Sepertinya sudah robek berkali-kali dan kembali dijahit oleh Melati. Tak terasa, air mata ini menetes. Membayangkan betapa menderitanya istriku selama ini. Aku selalu memakai pakaian bagus, sementara istriku sendiri selalu memakai daster yang sudah sobek. Pantas saja Melati pernah mengatakan kalau aku ini pelit. Ternyata ini alasannya. Melati, maafin Mas. Ya. Mas janji akan berubah dan akan membahagiakanmu. Setelah Melati pulang nanti, aku akan mengajaknya ke mall untuk membeli pakaian dan juga pakaian dalam. Akan kutunjukkan kalau aku sayang padanya. Bersambung, berhubung ceritanya sangat panjang. Sampai di sini dulu ya. Jika sahabat Batas Kisah ingin melanjutkan ceritanya, bisa komen di bawah. Terima kasih untuk penonton setia Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Doa Adinda hari ini semoga penonton setia Batas Kisah diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sekian dan terima kasih.